Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan atas hidup kami. Sepanjang malam istirahat kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, izinkan kami bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-47. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Firman yang menyelamatkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang keselamatan, dan itu menjadi pokok paling penting dalam iman percaya seseorang apapun agamanya. Berbicara tentang keselamatan itu menjadi suatu hal yang dipercayai, suatu hal yang menguatkan, yang meneguhkan iman percaya siapapun dia yang beragama, termasuk dalam kekristenan, bahwa berbicara tentang keselamatan sebagaimana dikatakan dalam nats ini, bahwa Tuhan Yesus yang berkata bahwa orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya, dan dikatakan aku tidak akan menjadi hakimnya. Artinya bagaimana dia bisa dihakimi, bagaimana dia bisa diselamatkan, itu tergantung percaya tidaknya dia terhadap perkataan atau firman yang tertulis di Alkitab. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang keselamatan. Ketika saya masih di Jakarta, seorang hamba Tuhan yang mengajari, yang menyampaikan tiga nats yang menjadi pegangan dalam iman keselamatan. Yang pertama dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahwa jalan keselamatan itu, arah dan harapan itu terbuka di dalam Yesus, dan Yesus sendiri yang berbicara dalam nats itu. Victor Hugo, seorang penulis, berkata, pelita laki-laki adalah nurani, sedangkan bagi perempuan harapan adalah bintang gemintang. Pelita memberi arah terang bagi jalan, sedangkan harapan memberi jalan keselamatan. Ada harapan dalam setiap apa yang kita harapkan, termasuk juga dalam jalan keselamatan. Lalu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, yang mana Petrus, seorang murid Tuhan Yesus yang ceplas-ceplos, yang dipakai secara luar biasa setelah dia bertobat, menyangkal Tuhan Yesus, dipercayakan lagi untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Dia berkata dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu dikatakan oleh Petrus ketika dia sedang berkhotbah, ketika dia sedang berbicara kepada di hadapan mahkamah agama, di mana dia berani, yang tadinya penakut, yang tadinya sungkan, yang tadinya ya benar-benar tidak bisa untuk berargumen soal agama, akhirnya dipakai luar biasa oleh Tuhan, dan dia di mahkamah agama berani bersuara dengan keras. Lalu yang selanjutnya dalam Efesus 2 ayat 8, Paulus yang menuliskan surat ini berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu Martin Luther, sang reformator itu, dalam 95 dalilnya, dan ada 3 dalil yang terkenal, menyampaikan sola gratia, hanya karena anugerah kita diselamatkan, sola scriptura, dari Alkitab yang kita baca, kita renungkan, kita aminkan, kita percayai, kita imani, itulah
yang memberikan jalan, lalu sola fide yang berkata bahwa kita bisa diselamatkan karena iman percaya kita. Karena itu ibu bapak saudara, jikalau keselamatan itu sudah kita raih, mari tetap kita pegang, kita percaya firman yang menyelamatkan, yang terus menerus kita aminkan, kita renungkan, dan kita lakukan, kita percayai sampai akhirnya. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap setia dalam iman percaya kita kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk tetap setia menjadi anak-anak-Mu yang tetap mempercayai, mengimani Engkau yang telah memberikan jalan keselamatan dan hidup pada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.